bagaimana dengan soal keragaman itu, kebinekaan? Nggak ada soal. Nggak ada soal. Ketika Allah mengatakan wahadainahun najdain imma syakira wa imma kafura. Aku berikan kepada kalian itu dua jalan. Imma syakira wa imma kafura. Siapa yang bersyukur, siapa yang kafir. Juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ikraha fid din. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam masuk agama Islam. Faman sa'a falyumin faman sa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan, yang mau kufur silahkan. Maka sudah pada galibnya atau sewajarnya di tengah-tengah masyarakat itu nanti atau sejak dulu itu ada yang muslim dan ada yang bukan muslim. Karena itu soal keragaman itu bukan sesuatu yang asing. Islam mengakui keragaman itu. Islam mengakui pluralitas agama. Tapi kita harus menolak pluralisme agama. Pluralitas itu kenyataan masyarakat. Kenyataan kehidupan. Dan Islam juga punya tuntunan yang sangat jelas untuk menciptakan apa yang disebut kerukunan tadi itu. Yang pertama, jelas bahwa kita ini tidak boleh memaksa orang itu untuk masuk Islam. Tidak boleh. Karena akidah itu, keyakinan itu hanya mungkin terbit di atas kerelaan. Tidak mungkin terbit di atas paksaan. Yang kedua, kita juga tidak boleh menghina, melecehkan Tuhan mereka. Tidak boleh. Seburuk apapun menurut kita Tuhan mereka itu tidak boleh kita hina. Mengapa? Kalau kita menghina Tuhan mereka, mereka akan balas menghina Tuhan kita. Dan itu haram. Makanya kemudian muncul kaidah al-wasilatu ilal haram haramun. Wasilah yang menghantarkan kepada suatu keharaman, maka itu haram. Kalau kita menghina Tuhan mereka, mau menghina kita, sesuatu yang dilarang, maka menghina Tuhan mereka itu haram. Kita harus menghormati ibadah mereka. Menghormati tidak berarti mengikuti. Ketika ada Natal, kita hormati mereka dengan membiarkan mereka merayakan. Bukan kemudian kita ikut serta hadir, apalagi menjadi panitia segala macam. Menghormati juga tempat ibadah mereka. Tempat ibadah mereka itu gereja, sinagoga atau apapun, itu jangankan di masa damai, di masa perang saja itu tidak boleh dijadikan sebagai objek perang. Saya kira itulah mengapa di negeri ini yang mayoritas muslim itu masih tegak berdiri itu katedral di depan Masjid Istiqlal. Masih tegak berdiri itu Prambanan, Candi Borobudur, segala macam itu. Kalau kita tidak punya pemahaman yang benar tentang bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang selain yang beragama Islam, ya, selain muslim, maka mestinya itu semua sudah hilang dari pandangan. Ya. Lebih daripada itu, kita juga diwajibkan untuk menjaga, turut menjaga harta, benda, kehormatan dan darah mereka. Kalau harta mereka tidak boleh kalau harta kita tidak boleh diambil secara semena-mena, maka harta mereka juga tidak boleh diambil secara semena-mena meskipun oleh orang Islam sekalipun. Tidak boleh. Kalau kehormatan kita tidak boleh dilecehkan, direndahkan, maka kehormatan mereka juga tidak boleh direndahkan. Kalau darah kita tidak boleh ditumpahkan tanpa hak, maka darah mereka juga tidak boleh ditumpahkan tanpa hak. Imam Ali memberikan ungkapan yang sangat luar biasa. Dia bilang, maluhum kamalina. Harta mereka seperti harta kita. Damuhum kadamina. Darah mereka seperti darah kita. Sama sekalian, inilah ajaran Islam. Ajaran yang memberikan tuntunan sangat jelas bagaimana kita menciptakan apa yang disebut kerukunan itu. Menciptakan keharmonisan sosial di tengah keragaman. Dan itu bukan baru. Itu sudah berjalan ratusan tahun lamanya, dicatat dengan tinta emas sejarah. Bukan sejarah Islam saja, tapi sejarah dunia. Bagaimana mungkin pernah saya sampaikan juga, Spanyol itu pernah dikuasai oleh Islam lebih dari 700 tahun. Para sejarawan menyebut Spanyol in three religion. Spanyol dalam 3 agama. Karena selain Islam yang berkuasa, hidup damai sejahtera orang-orang Yahudi dan Nasrani di sana.
Tapi lihatlah, begitu kita kalah di Spanyol, lalu Spanyol dikuasai oleh orang Katolik, terjadilah inkuisisi. Buat orang Yahudi dan Islam, hanya dua punya pilihan. Masuk agama Katolik atau dia terusir. Dan orang-orang Yahudi terusir. Di mana kemudian mereka mendapatkan perlindungan? Orang-orang Yahudi yang terusir dari Spanyol itu mendapatkan perlindungan oleh Muhammad Al-Fatih di Bukit Galata. Muhammad Al-Fatih mengundang mereka, diberi perlindungan, tempat preservasi di sana, di Bukit Galata. Karena itu kalau jamaah punya rezeki, sempat berkunjung ke Istanbul, jangan lupakan itu, Bukit Galata. Datang ke sana. Bukit Galata ini tempat yang bersejarah sesungguhnya. Karena bukit ini juga tempat Muhammad Al-Fatih menaikkan itu dalam satu malam 72 kapal, melintasi atau untuk masuk ke selat atau teluk Tanduk Emas, Golden Horn. Yang membuat akhirnya pasukan Muhammad Al-Fatih bisa menyerang benteng Konstantinopel dari belakang. Ini awal dari kekalahan Konstantinopel. Itu Bukit Galata. Dan di Bukit Galata itulah kemudian beranak pinak orang-orang Yahudi sampai sekarang. Karena itulah di Istanbul banyak kita jumpai orang-orang Yahudi ortodok yang pakai topi hitam lalu cambang yang sangat panjang di kiri kanannya itu. Bahkan ada penerbangan, saking banyak mungkin ada penerbangan langsung dari Istanbul ke Tel Aviv. Dan kita masih jumpai sampai sekarang sinagog di sana. Bukan bekas sinagog, tapi sinagog yang masih hidup. Bayangkan itu. Itu Istanbul itu pernah menjadi pusat kekuasaan Daulah Khilafah Utsmaniyah. Ratusan tahun lamanya orang Yahudi masih ada sampai sekarang. Itu menunjukkan bagaimana Islam itu menjaga pluralitas keragaman. Karena itulah jamaah sekalian, kita harus menjaga betul akidah kita. Kita tidak boleh terperosok. Kalau ada harta benda, harta milik kita yang paling berharga, itulah akidah kita. Akidah inilah yang akan membedakan di hadapan Allah siapa yang beriman dan siapa yang bukan beriman. Karena itu harus kita jaga dengan sekuat-kuatnya apapun resikonya. Meskipun resiko itu membuat kita mungkin agak sedikit tereliminasi atau teralienasi di tengah-tengah lingkungan kita. Karena lingkungan kita ini lingkungan yang sebegini rupa. Tapi Rasulullah SAW sudah mengabarkan bahwa akan datang sayati ala nasi zamanun, akan datang pada suatu masa di mana as-sabiru ala dinihi kal qabdi alal jamri. Orang yang bersabar di atas agamanya itu seperti memegang bara api. Kita tahu bara api, kalau kita pegang itu pasti itu akan melepuh tangan kita. Dan kita akan bergegas untuk melepaskannya. Tapi ini bukan sembarang bara api. Ini adalah bara api yang sangat berharga. Itulah agama kita, itulah akidah kita. Karena itu tentu kita tidak hendak melepaskannya. Apapun resikonya, tangan itu melepuh ataupun terbakar. Coba sekalian, akibat buruk dari pluralisme agama adalah munculnya sebagian dari umat Islam yang dia tidak suka kepada ajaran Islam. Tidak suka. Ketika ada satu ajaran Islam, dia nilai apakah ini bisa mendorong atau mendukung kerukunan atau tidak. Kalau tidak, ini harus ditolak. Seperti misalnya larangan kita untuk memilih pemimpin kafir. Itu dianggap sebagai